Dok, saya tuh punya saudara yang sudah HD selama sebulan ini. Terus setelah dievaluasi kreatininnya tuh udah turun. Nah, kalau udah seperti itu HD-nya bisa di stop atau masih tetap lanjut ya dok? Oke, disclaimer ya, Nefrofriends HD di sini maksudnya adalah hemodialisis atau cuci darah. Pertanyaan menarik, ayo kita bahas. Halo Nefrofriends, ketemu lagi. Kali ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Nefrofriends tentang HD atau cuci darah. Jadi ada orang yang sudah disuruh cuci darah rutin gitu ya selama kira-kira 1 bulan. Terus setelah dicek kreatininnya katanya turun. Nah turunnya seberapa nggak tahu nih ya, turun. Nah yang ditanyakan adalah apakah cuci darah ini akan terus berlanjut atau tidak. Jadi begini ya Nefrofriends, saya pernah jelaskan tentang perbedaan antara gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Jadi kalau gagal ginjal akut itu terjadi penurunan fungsi ginjal mendadak dan biasanya kalau semua penyebabnya teratasi itu bisa dia kembali lagi ke kondisi sebelum dia sakit atau kena akut ini. Sedangkan kalau kronik itu nggak bisa. Jadi kalau kronik itu dia tidak bisa kembali ke normal lagi dan memang kerusakan dari ginjalnya itu sudah berlangsung lama, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, pada kondisi yang sekarang ini, cuci darah atau hemodialisis atau HD itu sebetulnya juga bisa dilakukan pada dua kondisi ini, pada kondisi gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronik. Nah, pada gagal ginjal akut, cuci darah ini atau HD ini bisa dilakukan untuk membantu atau memberi waktu ginjal ini untuk membaik. Jadi misalnya pada kondisi gagal ginjal akut itu terjadi kondisi-kondisi kegawatan gitu ya, misalnya kalium yang tinggi, atau edema paru atau air yang banyak di paru-paru, atau mungkin kreatinin atau ureum yang sangat tinggi sehingga menyebabkan penurunan kesadaran, kejang, dan lain-lain, maka itu bisa dilakukan penanganan untuk life saving atau penyelamatan jiwa itu dengan menggunakan cuci darah juga. Jadi cuci darah di sini itu bisa dilakukan pada kondisi darurat dan juga bisa dilakukan pada kondisi untuk pengganti ginjal selama bertahun-tahun rutin. Jadi yang gagal ginjal kronik yang memang penurunan fungsi ginjalnya sudah berlangsung lama, itu salah satu terapi pengganti ginjal itu juga adalah cuci darah atau hemodialisis. Jadi sebenarnya pada kondisi orang yang dicuci darah itu bisa jadi orang ini menderita antara salah satu dari itu. Apakah dia gagal ginjal akut ataukah dia gagal ginjal kronik. Nah, sesuai dengan pertanyaan dari Nefrofriends tadi, orang ini dilakukan cuci darah rutin selama 1 bulan, katanya kreatinnya turun. Nah, turunnya seberapa? Ini harus digali lebih lanjut. Karena setiap dilakukan cuci darah atau hemodialisis, kalau diperiksa nih ya, kreatinin sebelum dan sesudah cuci darah pasti ada penurunan. Kenapa? Karena memang tujuan dari cuci darah ini adalah membuang sampah-sampah tubuh. Nah, yang paling mudah dikeluarkan lewat cuci darah ini adalah molekul-molekul kecil. Contohnya ya kreatinin, urea, ureum, ya, kalium. Nah, itu kalau dicek sebelum dan sesudah tindakan cuci darah, pasti kreatininnya itu akan turun. Nah, turunnya ini akan berbeda nanti kalau kondisinya orang ini ada gagal ginjal akut atau kronik. Kalau dia turun setelah cuci darah lalu tidak naik lagi, kemungkinan besar masih mungkin tuh orang menderita gagal ginjal akut. Artinya karena dia turun setelah cuci darah, tidak ada lagi penumpukan sampah karena fungsi ginjalnya udah baik. Akhirnya kreatininnya tuh tetap rendah gitu ya. Tapi kalau yang gagal ginjal kronik, setelah dilakukan cuci darah turun kreatininnya. Tapi kalau kita cek beberapa hari kemudian, pasti akan naik lagi, mungkin akan kembali ke nilai awal sebelum cuci darah. Karena memang pada dasarnya fungsi ginjalnya sudah rusak, jadi pembuangan kreatininnya ini sifatnya ya sementara pada saat dilakukan cuci darah. Tapi habis itu tiap hari akan terbentuk sampah-sampah tubuh yang baru lagi sehingga dia akan numpuk lagi karena nggak bisa dibuang oleh ginjal. Nah, lagi-lagi untuk menjawab pertanyaan tadi sebenarnya kita perlu lagi menggali data-data yang lebih lengkap dan lebih detail tentang pasien ini.
Kalau memang dia setelah cuci darah itu kreatinnya turun dan turunnya itu terus-terusan rendah, harus dievaluasi ulang apakah jangan-jangan orang ini sebelumnya mendapatkan cuci darah itu karena gagal ginjal akutnya. Sementara kalau gagal ginjal akut itu sebetulnya masih ada kemungkinan untuk dia kembali normal dan tidak perlu melanjutkan cuci darah. Apalagi kalau ini kriterianya masih 1 bulan. 1 bulan itu sebetulnya kalau dilihat dari kemampuan ginjal untuk membenahi diri atau untuk menyembuhkan diri dalam tanda kutip itu biasanya dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau 1 bulan dia sudah membaik, kreatininnya sudah turun dan tetap rendah meskipun tidak dilakukan cuci darah lagi, kemungkinan itu bisa jadi akut. Jadi harus konsultasi ulang ke dokter apakah dia perlu melanjutkan cuci darahnya. Lalu yang kedua, kalau tadi itu terjadi penurunan kreatinin tapi kemudian naik lagi, sebelum dilakukan cuci darah berikutnya dia sudah naik lagi kreatininnya, maka itu kemungkinan besar memang kronik. Tapi karena masih 1 bulan, boleh untuk diobservasi sampai 3 bulan. Karena ada yang setelah 3 bulan baru ginjalnya itu membaik. Tapi kalau ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan terus-terusan seperti itu, turun setelah cuci darah, lalu naik lagi, turun setelah cuci darah, lalu naik lagi, itu kemungkinan besar adalah gagal ginjal kronik dan tidak bisa berhenti cuci darah. Karena artinya kalau dia berhenti cuci darah pada kondisi gagal ginjal kronik, maka tidak digantikan fungsi ginjalnya. Akhirnya bisa terjadi lagi kondisi-kondisi yang gawat yang bisa mengancam jiwa kembali. Seperti peningkatan kalium, peningkatan keasaman darah, bengkak, sesak ya, itu harus hati-hati. Jadi menghentikan cuci darah atau tidak itu sangat ada di wewenang dokter. Jadi Refrofriends jangan sekali-kali menghentikan cuci darah tanpa berdiskusi dengan dokter ahli. Dalam hal ini adalah dokter konsultan ginjal dan hipertensi. Selalu konsulkan dulu, jangan memutuskan sendiri, jangan self diagnose dan self treatment. Oke?